Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan nasihat dari ajaran Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Apa sajakah pesan yang beliau sampaikan untuk kita semua? Dan benarkah pesan yang beliau sampaikan mampu menyelamatkan kehidupan kita? Untuk mengetahui jawabannya, simak penjelasan kami kali ini hingga akhir. Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Beliau mempunyai nama lain Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qodir. Beliau adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah seorang ahli sufi yang tidak asing lagi di dunia Islam, sehingga terdapat satu aliran thariqat yang diasaskannya, yaitu Tarikat Qadariyah. Thariqat beliau sangat masyhur di wilayah Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Walaupun Syekh Abdul Qodir telah wafat lebih kurang 900 tahun yang lampau, namun tulisan beliau, nasihat beliau, serta buah pikiran beliau, yang berkenaan dengan ketuhanan dan tasawuf, senantiasa mendapat perhatian dan menjadi rujukan. Beliau dikenal sebagai seorang ulama besar pada abad ke-12. Bahkan hingga kini pun sosok beliau masih dikenang oleh kaum muslimin di seluruh dunia, karena kesolehannya, dan keilmuannya yang sangat tinggi dalam bidang ilmu dan hikmah, terutama bidang tasawuf dalam Islam. Begitu juga nasihat-nasihat beliau masih sering kita dengar, dan menjadi panutan bagi sebagian besar kaum muslim dunia. Sungguh indah mengenang pribadi beliau, karena kesolehannya, akhlaknya, nasihatnya, dan juga amalan soleh beliau. Nasihat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani sungguh begitu dalam maknanya dan isinya, dan sungguh mengisi ruang hati bagi hamba yang sedang menuju Tuhannya. Berikut akan kami sampaikan tentang nasihat-nasihat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, yang semoga dapat menjadi penuntun dalam kehidupan Anda. Orang yang zuhud itu berpuasa dari makan dan minum, sedangkan orang yang arif itu berpuasa tanpa diketahui. Puasa orang zuhud itu siang hari, sedangkan puasa orang arif itu siang dan malam. Ia tidak berbuka dari puasanya, sehingga ia bertemu Tuhannya. Orang yang arif itu puasa tahunan, selalu demam. Puasa tahunan dengan hatinya, demam dengan rahasianya. Dan ia tahu, bahwa sembuhnya itu adalah dengan bertemu Tuhannya, dan dekat kepadanya. Makhluk dan halik tidak berkumpul. Dunia dan akhirat juga tidaklah berkumpul dalam satu hati. Ada kalanya makhluk, dan ada kalanya halik di hatimu. Ada kalanya dunia, dan ada kalanya akhirat. Ada kalanya terbayang, bahwa makhluk ada di lahirmu, sedang halik di hatimu. Dunia di tanganmu, sedang akhirat di hatimu. Adapun di dalam hati, kedua-duanya tidak berkumpul. Lihatlah kepada jiwamu, dan pilihkan untuknya. Jika ia menghendaki dunia, maka keluarlah akhirat dari hatimu. Jika ia menghendaki akhirat, maka keluarkanlah dunia dari hatimu. Jika ia menghendaki Tuhan, maka keluarkanlah dunia akhirat dan apa yang selainnya dari hati. Selagi di dalam hatimu masih ada sebesar semut yang selain Allah, maka kamu tidak melihat dekatnya Allah di sisimu, dan tidak bangkit kejinakan dan ketenangan kepadanya. Selagi di dalam hatimu masih ada dunia sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat akhirat di hadapanmu. Dan selagi di dalam hatimu terdapat akhirat sebesar semut kecil, maka kamu tidak melihat dekat kepada Allah. Lelah itu selama kamu berkemauan untuk menuju dan berjalan kepadanya. Apabila kamu telah sampai dan habis jarak perjalananmu, dan kamu berada di dalam rumah dekat dengan Tuhanmu, maka hilanglah beban itu. Maka tetaplah terhibur dengannya yang berada di dalam hatimu, dan kamu akan bertambah, sehingga kamu mengambil sesuatu di sampingnya. Mulanya kamu kecil, kemudian menjadi besar. Apabila kamu sudah besar, maka hati penuh dengan Allah, maka tidak ada jalan, dan tidak ada sudut bagi hati untuk selainnya. Jika kamu ingin sampai kepada ini, maka jadilah kamu mengikut perintahnya, mencegah segala larangannya, serta berserahlah diri kepadanya dalam kebaikan dan keburukan,
kaya dan fakir, mulia dan hina. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat, yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya, dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan, dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Wahai anak, apabila kamu tidak memiliki Islam, maka kamu tidak memiliki iman. Dan bila kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak memiliki keyakinan. Apabila kamu tidak memiliki keyakinan, maka kamu tidak mempunyai makrifat dan pengetahuannya. Ini adalah bertingkat-tingkat. Apabila Islam telah benar bagimu, maka penyerahan itu telah benar bagimu. Jadilah kamu orang yang berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaanmu, disertai dengan memelihara batas-batas syarak dan menepati syarak itu. Serahkan kepadanya akan hak jiwamu dan selainmu. Perbaikilah kesopanan terhadapnya dan makhluknya. Janganlah kamu berbuat aniaya terhadap dirimu dan orang lain, karena perbuatan aniaya itu kegelapan di dunia dan di akhirat. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas, berdirilah dan teguhlah. Beramallah, dan jangan lalai, selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya, atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendalikanlah nafsumu, dan jika tidak, ia akan mengendalikan kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia, dan tukang mencela di akhirat. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu, dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang tidak tahu, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Syirik itu ada kalanya pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk, dan memandang mereka dapat memberi kemudorotan dan manfaat. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi. Mengambil dari kurnia dan rahmat Allah, dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang, yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil, dan tidak memberi. Sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain, dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah, bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, atau memberikan harta itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah, dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa. Yang mana, mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu telah sombong kepadanya. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi, dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani, dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu.
Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu, dan mencari penghidupanmu. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehinya. Sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah, selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah, yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Jika engkau menginginkan kemarifatan kepada Allah, maka engkau ridolah dengan kodo dan kodarnya. Dan janganlah engkau jadikan nafsu, syahwat, perangai, dan keinginanmu sebagai sekutu baginya dalam kedua-dua hal tersebut. Tundukkan nafsumu sebelum engkau ditundukkannya. Disampaikan di Madrasah Al-Ma'murah, hari Ahad pagi, 3 Syawal 545 Hijriah. Sesungguhnya, siapa yang ingin memperbaiki dirinya, maka hendaklah dia berlatih memerangi nafsunya, sehingga dirinya bebas daripada cengkaman nafsu karena seluruh nafsu itu mengajak kepada kejahatan. Wahai pemuda, nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu, sebelum kamu menasihati orang lain. Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam menasihati orang lain, sedangkan dalam dirimu sendiri masih bersemayam sesuatu yang engkau perlu perbaiki. Celakalah engkau, sekiranya engkau tahu bagaimana membersihkan orang lain, sedangkan engkau buta untuk membersihkan dirimu sendiri. Bagaimana seorang yang buta dapat memimpin orang lain? Wahai hati, wahai roh, wahai manusia, wahai jin, wahai orang-orang yang berharap kepada Maharaja. Marilah kita ketuk pintu Maharaja. Bersegeralah kamu kepadanya dengan tapak hatimu, dengan tapak takwa dan tauhid kamu, makrifat dan kewarakan kamu yang tinggi, kezuhudan kamu di dunia, di akhirat, dan di dalam sesuatu selain daripada yang berkaitan secara langsung dengan Tuhanmu. Seorang yang berzuhud dan berada pada tahap permulaan, mesti menghindarkan diri daripada semua manusia, dan orang-orang fasik yang melakukan maksiat. Tetapi setelah mencapai tahap kesempurnaan, dia tidak akan menghindarkan diri, bahkan dia akan mencari mereka, karena penawar mereka itu ada padanya. Karena apabila seseorang itu telah mengenal Allah, dia tidak akan menghindar dari sesuatu apapun, dan tidak akan takut selain daripada Allah. Barang siapa yang sudah sempurna makrifatnya kepada Allah, maka makrifat itulah yang akan menjadi pemandu baginya. Seseorang bertanya kepada Syekh, bagaimana untuk mengeluarkan cinta kepada dunia? Hendaklah engkau melihat dengan kedua-dua mata hatimu, kepada cacat celah dunia ini. Perangilah hawa nafsumu, hingga ia menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, maka engkau akan mampu melihat cacat celah dunia ini, dan kamu akan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Ketenangan itu akan wujud, jika engkau memandang dari hati, dan menyesuaikannya dengan bisikan batinmu. Senantiasa ridho dengan Allah. Tetaplah engkau untuk senantiasa ridho dengan Allah, dalam keadaan petaka atau sengsara,
dalam keadaan miskin atau kaya, dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan buruk atau baik, ketika memperoleh yang engkau kehendaki atau tidak. Aku tidak tahu obat apa yang sesuai untukmu, selain daripada menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah yang Al-Haq. Jika Dia menetapkan sesuatu yang merugikan kamu, janganlah kamu benci kepadanya serta jangan pula kamu menjauhkan diri daripadanya. Karena semua itu adalah ujian dan cobaan terhadapmu. Segera mencapai pintu taubat. Ahad, 10 Syawal 545 Hijriyah. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang dibukakan pintu kebaikan, maka hendaklah dia mencapainya, karena sesungguhnya ia tidak mengetahui bila pintu itu akan tertutup baginya. Wahai pemuda, bertaubatlah kamu. Bukankah kamu telah melihat bahwa Allah akan menguji kamu dengan berbagai dugaan, hingga kamu bertaubat? Sementara engkau tidak berpikir, malahan engkau bertahan dalam kedurhakaanmu itu. Jika sadar dan berubah, pasti Allah menukarkan kegelisahmu dengan ketenangan, dan jiwamu akan menjadi tenang, tenteram dalam mentauhidkannya. Celakalah kamu membaca dan menghafal sunnah Rasulullah, tetapi kamu tidak mengamalkannya. Engkau menyuruh manusia mengerjakan kebaikan, sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat As-Saff ayat 3, yang artinya, sebesar-besar kebencian Allah ialah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jika Al-Haq menghendaki agar hambanya menjadi baik, maka Dia akan memberikan hidayah, mengajar mereka, mengawasi mereka, menerangi mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, mendekatkan mereka kepadanya, dan memberikan sinar ke dalam hati mereka. Siapa yang telah beramal, sehingga kemudian mereka mencapai satu kedudukan atau maqam, di mana tiada lagi perintah ataupun larangan. Tidak henti-henti mereka menyendiri, kholwat, bersama Allah. Karena meninggalkan ibadah-ibadah wajib, bermakna seorang itu telah jatuh zindik. Tidak ada kewajiban yang gugur dari seseorang, walau dalam keadaan bagaimanapun jua dia, atau apapun tahap dan makomnya. Wahai kaumku, ambillah nasihat dari Al-Quran itu dengan mengamalkannya, bukan dengan mendiskusi, memperdebat, atau menseminarkannya. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun. Sementara, hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hati. Wahai hati, hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Tidak akan ada kebahagiaan di hatimu, apabila di sana bersemayam sesuatu selain Allah, bahkan seandainya kamu sujud selama 1000 tahun di atas bara api sekalipun. Sementara, hatimu kepada selain Allah, maka hal itu tidak bermanfaat kepadamu. Hati. Wahai hati, hatilah yang beriman, hatilah yang mengesahkan Allah, hatilah yang memurnikan akidah, hatilah yang ikhlas, hatilah yang bertakwa, hatilah yang memelihara diri daripada yang haram dan syubhat, hatilah yang yakin, hatilah yang zuhud, hatilah yang arif, hatilah yang beramal, hatilah yang memimpin seluruh tubuh manusia, sementara seluruh anggota adalah anggota pasukan dan pengikutnya. Oleh itu, jika kamu ingin mengucapkan la ilaha illallah, maka lebih dulu hendaklah kamu ucapkan dengan hatimu, kemudian kamu iringi dengan lidah. Wahai hamba, setiap yang engkau pandang sebagai kebaikan, dan engkau mencintainya, maka cintamu itu adalah bukan cinta yang sejati. Engkau sedang terpedaya. Cinta yang hakiki adalah cinta yang tidak berubah, yaitu cinta kepada Allah,
yakni cinta yang engkau lihat dengan dua mata hatimu, yaitu cinta para al-siddiqin ruhaniin. Mereka tidak mencintai dengan keimanan mereka, tetapi dengan keyakinan dan mata hati mereka. Terbukalah hijab yang menyelubungi mata hati mereka, sehingga mereka mampu melihat apa yang ada di alam gaib, melihat sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka untuk menjelaskannya. Jihad batin lebih berat dari jihad zohir, karena jihad batin adalah satu jihad yang terus-menerus. Bertujuan memutuskan semua kehendak dan dorongan hawa nafsu, untuk melakukan perkara-perkara yang terlarang, serta mengekang keinginan terhadapnya. Seorang yang berzuhud dan berada pada tahap permulaan, mesti menghindarkan diri dari semua manusia dan orang-orang fasik yang melakukan maksiat. Tetapi setelah mencapai tahap kesempurnaan, dia tidak akan menghindarkan diri, bahkan dia akan mencari mereka, karena penawar mereka itu ada padanya. Karena apabila seseorang itu telah mengenal Allah, dia tidak akan menghindar dari sesuatu apapun, dan tidak akan takut selain daripada Allah. Barang siapa yang sudah sempurna makrifatnya kepada Allah, maka makrifat itulah yang akan menjadi pemandu baginya. Jika engkau menginginkan kemakrifatan kepada Allah, maka engkau ridolah dengan kodo dan kodarnya. Dan janganlah engkau jadikan nafsu, syahwat, perangai, dan keinginanmu sebagai sekutu baginya dalam kedua-dua hal tersebut. Seseorang bertanya kepada Syekh, bagaimana untuk mengeluarkan cinta kepada dunia? Hendaklah engkau melihat dengan kedua-dua mata hatimu kepada cacat celah dunia ini. Perangilah hawa nafsumu hingga ia menjadi tenang. Jika nafsumu telah tenang, maka engkau akan mampu melihat cacat celah dunia ini, dan kamu akan bersikap zuhud terhadap dunia ini. Ketenangan itu akan wujud jika engkau memandang dari hati dan menyesuaikannya dengan bisikan batinmu. Ketahuilah bahwa para guru amal dan guru ilmu akan menunjukkan engkau jalan menuju Allah. Langkah tahap pertama ialah dengan perkataan, dan pada tahap kedua ialah dengan mengamalkannya. Dengan cara ini, engkau akan bertemu dengan Allah. Peringkat pertama ialah, engkau belajar kepada makhluk berkenaan hukum. Kemudian pada peringkat kedua, hendaklah engkau belajar dari halik mengenai ilmu laduni, yakni ilmu-ilmu yang khusus untuk hati dan batin. Oleh karena itu, carilah guru yang mursyid, karena engkau tidak dapat belajar tanpa guru. Beramallah engkau kepadanya, dan janganlah engkau mengharapkan pahala yang banyak. Beramallah dengan tujuan untuk mencapai dan meraih keridoannya, serta kedekatan kepadanya. Pahala adalah keridoannya kepadamu, dan kedekatanmu kepadanya dunia dan akhirat. Barang siapa di antara kamu yang ingin menghidupkan hatinya, maka hendaklah dia membiasakan berzikir kepada Allah di dalam hatinya itu, dan hendaklah dia merasakan ketentraman bersamanya. Wahai hamba, berzikirlah engkau kepada Allah dengan hatimu sebanyak 1000 kali dan dengan lisanmu sekali. Ketahuilah, bahwa taubat itu adalah pusat kekuasaan, dan menyesali segala perbuatan. Tanggalkanlah baju kedurhakaanmu itu, dengan taubat yang tulus ikhlas. Jika engkau bertaubat, hendaklah taubat itu lahir dari hatimu, bertaubatlah engkau zahir dan batin. Ikutilah sunnah Rasul dengan penuh keimanan, jangan membuat bid'ah. Patuhlah selalu kepada Allah dan Rasul-Nya, jangan melanggar. Junjung tinggilah tauhid, dan jangan menyekutukan Dia. Sucikanlah Dia senantiasa, dan jangan menisbahkan sesuatu keburukan pun kepadanya. Berzikir yang dilakukan hanya dengan lisan tanpa menggunakan hati, tidak memberikan kemuliaan kepadamu. Zikir adalah zikir hati dan zikir batin, kemudian zikir lisan. Berzikirlah kamu kepadanya, sehingga zikir itu melebur dosa-dosamu. Dengan demikian, engkau tidak menanggung dosa sama sekali. Pertahankan kebenarannya, dan jangan ragu sedikit pun. Bersabarlah selalu, dan jangan menunjukkan ketidaksabaran. Beristiqomahlah, berharaplah kepadanya, jangan kesal, tetapi bersabarlah. Bekerjasamalah dalam ketaatan, dan jangan berpecah belah. Saling mencintailah, dan jangan saling mendendam. Jauhilah kejahatan, dan jangan ternoda olehnya.
Percantiklah dirimu dengan ketaatan kepada Tuhanmu, jangan menjauh dari pintu-pintu Tuhanmu, dan jangan berpaling darinya. Bila engkau melihat dunia ini berada di tangan mereka, dengan segala hiasan dan tipuannya, dengan segala bisa mematikannya, yang tampak lembut sentuhannya. Padahal, sebenarnya mematikan bagi yang menyentuhnya, mengecoh mereka, dan membuat mereka mengabaikan kemudaratan tipu daya dan janji-janji palsunya. Bila engkau lihat semua ini, berlakulah bagi orang yang melihat seseorang menuruti nalurinya, menonjolkan diri, dan karenanya, mengeluarkan bau busuk. Bila dalam situasi semacam itu engkau enggan memperhatikan kebusukannya, dan menutup hidung dari bau busuk itu, begitu pula engkau berlaku terhadap dunia. Bila engkau melihatnya, palingkan penglihatanmu dari segala kepalsuan, dan tutuplah hidungmu dari kebusukan hawa nafsu, agar engkau aman darinya dan segala tipu dayanya, sedang bahagianmu menghampirimu segera, dan engkau menikmatinya. Segeralah bertaubat dan kembali kepadanya. Jangan merasa jemu dalam memohon ampunan kepada Halikmu, baik siang maupun malam. Jika kamu berlaku begini, niscaya rahmat dinampakkan kepadamu, sehingga kamu menjadi bahagia, terjauhkan dari api neraka, dan hidup bahagia di surga, bertemu Allah, menikmati rahmatnya di surga, dan tinggal di dalamnya untuk selamanya, dengan karunia-karunia lainnya, termuliakan bersama para nabi, para siddiq, para syahid, dan para soleh di surga yang tinggi. Apabila timbul di dalam benakmu keinginan untuk menikah, padahal engkau fakir dan miskin, dan engkau tak mampu memenuhinya, maka bersabarlah, dan berharaplah senantiasa akan kemudahan darinya, yang membuatmu berkeinginan seperti itu, atau yang mendapati keinginan semacam itu di dalam hatimu. Niscaya ia akan menolongmu, entah dengan menghilangkan keinginan itu darimu, atau dengan memudahkanmu menanggung beban hidupmu itu, dengan mengaruniaimu kecukupan, mencerahkanmu dan memudahkanmu di dunia dan akhirat. Lalu Allah akan menyebutmu sabar dan mau bersyukur, karena kesabaranmu dan keridoanmu atas ketentuannya. Maka ditingkatkannya kesucian dan kekuatanmu. Dan Allah berjanji untuk senantiasa menambah karunia-Nya atas orang-orang yang bersyukur, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim, ayat 7. Maka bersabarlah, tentanglah hawa nafsumu, dan berpegang teguhlah pada perintah-perintahnya. Ridolah atas takdir yang maha kuasa, dan berharaplah akan ridho dan karunia-Nya. Sungguh Allah sendiri telah berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah, yang akan menerima ganjaran mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar, ayat 10. Allah telah berfirman kepada Nabi pilihannya, dan janganlah kamu tujukan kedua matamu, kepada yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia, untuk kami uji mereka dengannya, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Quran Surat Toha, ayat 131. Nasihat atau kalam mulia dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika engkau bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahwa dia lebih baik darimu. Ucapkan dalam hatimu, mungkin kedudukannya di sisi Allah jauh lebih bal dan lebih tinggi dariku. Dan jika kamu bertemu anak kecil, maka ucapkanlah dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepadanya, sehingga tentu anak ini jauh lebih baik dariku. Dan jika bertemu orang tua pula, maka ucapkanlah dalam hatimu, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama dariku, tentu dia lebih baik dariku. Dan jika kamu bertemu dengan seorang yang berilmu, maka ucapkanlah dalam hatimu, orang ini memperoleh karunia yang tidak akan aku peroleh, mencapai kedudukan yang tidak akan pernah aku capai, mengetahui apa yang tidak akan aku ketahui. Dan dia mengamalkan ilmunya, tentu dia lebih baik dariku. Dan jika bertemu dengan seorang yang bodoh, maka katakanlah dalam hatimu, orang ini bermaksiat kepada Allah karena dia tidak tahu, sedangkan aku bermaksiat kepadanya, padahal aku mengetahui akibatnya.
dan aku tidak tahu bagaimana akhir umurku dan umurnya kelak. Sehingga dia tentu lebih baik dariku. Dan jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah dalam hatimu, aku tidak tahu bagaimana keadaannya kelak, mungkin di akhir usianya dia memeluk Islam dan beramal soleh. Dan mungkin boleh jadi di akhir usia diriku kufur dan berbuat buruk. Maka Syekh Abdul Qadir dapat kita simpulkan, tidak akan rugi jika kita bersangka baik terhadap insan yang lain, daripada kita bersangka buruk terhadapnya, yang bisa saja mendatangkan dosa. Sematkanlah ke dalam hati kita, agar iman akan bertambah, akidah dan akhlak juga akan terjaga. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan, dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu, jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya, maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti, dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho, serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya, senantiasalah kamu bergerak, dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Taubatlah engkau dari riak dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali murai, atau orang riak. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas, mulai dari awal hingga akhirnya. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah dengan mata hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya. Letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya. Bimbinglah jiwamu untuk sentiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengharungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Berfikirlah, bahwa di dunia yang kamu cintai ini tidak akan kekal selamanya, tidak abadi, dan pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya, walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Dan barang siapa telah merasakan, berarti telah mengetahuinya. Manusia yang demikian adalah termasuk salah satu dari mereka, yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah rasa bodoh terhadapnya. Taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya. Ridolah atas ketentuan takdirnya, jangan engkau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah, Allah, Maha Pencipta, Pemberi rezeki, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang kadim, yang abadi dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wahai mereka-mereka yang jahil, pada mulanya engkau haruslah bergaul dengan para syaikh. Membinasakan nafsu, kesenangan dan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Engkau harus selalu menghadap pintu rumahnya, yakni para syaikh. Baru setelah itu, pisahkan dirimu dengan mereka. Bersilalah di persadamu sendirian, hanya bersama Allah Azza wa Jalla. Jika semuanya itu telah engkau capai, niscaya engkau akan jadi ubat bagi makhluk. Menjadi petunjuk yang menuntut mereka atas selain Allah Azza wa Jalla. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya, kemudian baru membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu, sebelum pintunya terbuat rapi. Aku mengajak kamu menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla.
Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan, serta tamak kepada hal-hal duniawi. Orang yang beriman selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan, serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan, dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpah kepadamu. Orang yang beriman menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran. Sebab ketentuan telah menetapkan bahagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu, tidak diwujudkan melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis, tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa, dalam menerima segala ketentuannya. Sentiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya, adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Jika dunia dan akhirat datang melayanmu, dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu, dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah fikiran. Wahai saudara, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakannya itu, dan amalnya akan sia-sia. Baik engkau bicara atau diam, engkau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu, diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamat dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain, sebab dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain? Bagaimana menonton orang lain? Padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya peranan ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan perbuatan nyata. Demikianlah kumpulan nasihat kehidupan dari Sang Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.